Sensasi ini berbahaya atau enggak? Bagaimana sih cara ngilangin pusing? Pusing ini kalau nanti buat saya kemudian jadi kenapa-napa gimana? Aduh, kenapa masih begini? Kenapa masih nyeri? Dan kenapa aku masih merasakan lemas? Badanku kok rasanya sering capek, aku kok rasanya susah fokus, kemudian aku tuh kok jadi sering takut gitu kan dengan semua sensasi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi teman-teman dan saya akan bahas gimana caranya untuk kamu tuh bisa lebih baik lah untuk mengatasi hal ini. Oke? Tonton ini sampai habis. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ataupun mengalami GERD anxiety, seringkali semuanya akan dikeluhkan itulah tentang sensasi, ya. Jadi semuanya akan tanyakan, bagaimana cara mengatasi pusing, sakit kepala, matanya blur atau ada floater gitu kan. Kemudian nafasnya sesak, kemudian rasanya nyeri dan kemudian ada rasa nggak nyaman di seluruh tubuh. Itu gimana cara mengatasinya gitu kan. Teman-teman ketahuilah teman-teman, kalau kamu mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan, semua sensasi itu sebenarnya adalah bentuk dari reaksi alamiah dari tubuh yang tujuannya untuk proteksi kamu sebenarnya. Nah, kalau kamu mengalami anxiety juga, itu juga bisa pengaruhnya ke lambung. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Juga ada teman-teman yang mengalami GERD, ya kan? Kemudian mikirnya aneh-aneh gitu kan. Nah, sebenarnya GERD itu juga nggak bahaya dan juga teman-teman udah dibahas kan, banyak dibahas tentang itu bahwa itu aman dan tidak berbahaya. Tapi seringkali adalah masih belum bisa percaya. Jadi yang pertanyaannya setiap kali ada live TikTok, selalu ada pertanyaannya adalah tentang sensasi, 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 dan terus akhirnya di sana. Dan juga pertanyaan seringnya adalah tentang makan gimana. Nanti kalau aku kok masih takut makan, aku ada sensasi dikit langsung gimana cara ngatasinya. Nah, itu semuanya adalah hal yang sering ditanyakan. Di sini saya akan bahas teman-teman bahwa sebenarnya kamu itu hanya perlu untuk yang pertama adalah bagaimana untuk bersikap netral terhadap sensasi yang muncul. Jadi, ketika kamu sudah mulai mengikuti otakmu, itu akan memberikan sinyal bahaya justru. Dan sinyal bahaya itu yang membuat jadinya sensasimu tuh nggak pernah reda gitu loh. Sensasimu tuh ada kemudian ya muncul lagi, tapi kamu masih tetap takut. Kenapa? Karena kamu masih tetap mempersepsikan bahwa itu sebagai bahaya. Jadi teman-teman sekarang izinkan untuk kamu, teman-teman, belajar skill pertama ini, yaitu belajar untuk menyikapi bahwa itu secara normal, secara netral saja. Jadi jangan ikuti story di pikiranmu. Mendingan kamu ngomongnya, oke ini nggak enak, tapi ini aman. Gitu loh teman-teman. Jangan berdebar kemudian nih, wah gini gini gini. Itu story dari pikiranmu teman-teman. Jangan ikuti story itu. Karena ketika kamu ikuti story itu kamu terus gulung aja. Masuk ke pola-pola terus. Kamu akan masuk ke loopingnya gitu teman-teman. Nah, ketika kamu pusing, ketika kamu mengalami sensasi, supaya kamu bisa lebih tenang, ya boleh kamu minum air hangat, tenangkan diri, kamu bisa minum obat, juga silahkan teman-teman. Tapi setelah itu ya jangan diteruskan lagi dengan pola yang sama. Kenapa? Karena kalau kamu tidak pernah melatih dirimu dengan pengalaman, gimana teman-teman? Karena tubuhmu tuh perlu belajar di pengalaman. Kamu perlu melihat bukti nyata bahwa iya ternyata ketika aku nggak nyaman, baik-baik saja, gitu loh. Atau ketika kamu pergi, eh, kamu bisa jalani kan, oh iya ternyata baik-baik saja ya. Di situ otakmu bekerja. Jadi otakmu ini adalah selalu akan mengantisipasi kan, otakmu ini selalu baca bahwa ini bahaya, itu pola. Bahwa ketika kamu ikuti, polanya semakin kuat. Maka supaya kamu perlu berubah, kamu perlu memberikan prediction error pada otakmu. Jadi, justru ketika otak mengatakan ini bahaya, bahaya, kamu jangan ke sana, kamu justru lakukan walaupun masih nervous, walaupun masih nggak nyaman, walaupun masih ngerasa gimana-gimana, tetap lakuin. Di titik itulah otak mulai, loh, kok tidak melakukan seperti yang biasa dilakukan? Di situ kamu mulai berubah. Jadi teman-teman, sekecil apapun yang kamu lakukan, walaupun kamu masih ragu, untuk misalnya keluar rumah, tetap lakukan, itu udah perubahan. Atau ketika kamu ada sensasi, kemudian kamu misalnya kemudian, "Hah? Hah?" Gitu kan, takut dan sebagainya, kamu udah, "Oke, it's okay, ini aman walaupun nggak enak."
Itu aja sudah membantu, teman-teman. Dan ketika kamu lakukan untuk berulang-ulang kali, itulah perubahannya akan terasa. Kalau kamu lakukan sekali, 2 kali, itu belum ngefek. Jadi kamu lakukan berkali-kali, banyak teman-teman, repetisi, membuat bahwa otakmu membuktikan bahwa, ternyata ini yang aku pikirkan tuh nggak bener. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi, normalisasi saja dalam artian adalah bahwa semua sensasi itu dinormalkan dulu, ya, dinormalkan dengan kalimat apa? Tadi sudah saya ulang di awal, yaitu ini nggak nyaman, tapi ini aman. Teman-teman yang masih kemudian masih merasa, "Nah, kayaknya nggak bisa nih, susah dan sebagainya." Nah, teman-teman bisa ikuti terapi online atau terapi offline. Nah, inilah beberapa testimoni mereka setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Setelah saya menjalani hipnoterapi bersama Pak Jimmy, sesi 1, 2, dan 3, saya merasakan signifikan yang luar biasa. Alhamdulillah, saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, lebih percaya diri, dan pede. Saya juga merasa takut matinya sudah tidak ada, rasa takut sakitnya juga tidak ada. Saya juga menjadi pribadi yang lebih oke, lebih bahagia, lebih, pokoknya beda dan happy banget. Setelah melakukan terapi dengan Pak Jimmy, setelah 3 sesi, alhamdulillah semuanya sudah kembali normal, sudah tidak takut mati lagi, sudah tidak berpikiran yang negatif-negatif lagi, sudah istilahnya sudah kalau seumpama pikiran negatifnya datang, itu saya sudah bisa menepisnya, terus sudah tidak istilahnya tidak terbawa dengan emosi negatif, sedang apa namanya yang paling banyak itu sekarang energi-energi positif, pikiran yang selalu positif. Nah, teman-teman bisa kan? Kamu bisa berubah, teman-teman. Ada harapan untuk kamu berubah. Jadi kalau kamu mau untuk dibantu, silakan WA sini untuk kita melakukan terapi entah itu online ataupun offline. Oke? Nah, teman-teman, tadi kita bicara sensasi, sekarang kita bicara tentang cemasnya ini. Cemas ini adalah suatu hal di mana kamu diajak untuk kamu duduk bersama dengan cemasnya, bukan untuk kamu kemudian ngikutin cemasnya, kemudian semakin takut, bukan. Cemas ini adalah untuk kamu duduk bareng bersama dengan cemas ini, untuk kamu dengarkan si cemas ini, pahami cemas ini, dan ketika kamu pahami cemas ini akan selesai dengan sendirinya. Nah, cemas ini adalah emosi-emosi yang sebenarnya perlu diproses, teman-teman. Hanya itu aja. Dan kamu bisa proses, teman-teman. Dengan cara kamu setiap kali ada emosi muncul, kamu kemudian dekatilah rasa emosi ini dengan penuh rasa tenang, dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan kamu rasa ingin tahu dengan apa yang terjadi, kamu akan semakin lebih baik. Ingin tahu tuh beda dengan kemudian kamu ikuti takut tuh. Beda ya. Ini adalah ingin tahu lebih dalam, dan itu yang membentuk kamu lebih baik, teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman untuk pikiran, izinkan belajar teman-teman untuk ketika mengatasi pikiran kamu, saya sudah banyak bahas tentang cara mengatasi pikiran, teman-teman. Nah, kamu bisa lakukan semua cara itu, misalnya ada pikiran, kemudian kamu masukkan ke box. Saya pernah bahas nih, jadi ada pikiran-pikiran negatif yang story-story lama, yang banyak-banyak, masukin aja di box, dan kemudian boxnya buang, gitu. Bisa ada story, masukin ke box, boxnya buang. Itu cara yang bisa membantu kamu, atau yang sering saya juga bilang adalah teman-teman, kamu berlakulah sebagai subjek dan kemudian pikiran itu objek. Jadi kamu menjadi pengamat dari pikiranmu. Nah, ini yang biasanya juga saya terangkan ketika melakukan terapi bersama dengan saya akan masuk ke sini. Saya akan masuk lebih dalam bagaimana menerangkan bahwa kamu sebagai subjek, pikiran objek, kamu menjadi pengamat, memperhati bagaimana detailnya, itu kita ajarkan nanti ketika terapi online atau terapi offline. Nah, teman-teman, tak lupa dari semua itu adalah surrender, teman-teman. Surrender, berserah. Saya ajak teman-teman untuk berserah itu adalah melepaskan kendali kontrol pada sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Teman-teman sudah sering dengar kata-kata seperti ini, tapi saya mau teman-teman coba pahami, teman-teman, bahwa kamu itu berusaha untuk mendapatkan ketenangan di luar sana. Saya berusaha untuk menghilangkan, saya berusaha mengontrol sesuatu di luar sana. Ya kan? Saya berusaha mengontrol orang, saya berusaha mengontrol keadaan. Nah, ini yang menjadi problem kan teman-teman, karena ketika kamu semakin mengontrol, kamu memaksakan hasil, kamu berusaha untuk benar-benar untuk ini harus sesuai dengan mau gua, itu membuat cemas kamu semakin bertumbuh, semakin kuat. Jadi izinkan
Saatnya untuk surrender, let go. Saya nggak akan mengontrol yang memang di luar kontrol saya. Semua yang tentang mati kan di luar sana, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saatnya untuk kita melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seringkali kecemasan muncul karena kita ingin terus mengontrol keadaan sesuai dengan mau kita. Ketika keadaan nggak sesuai dengan mau kita, di situ kemudian kita berontak, dan kemudian kita jadi stres, jadi cemas. Padahal sebenarnya teman-teman yang kita butuhkan adalah ketika kita dalam situasi nggak nyaman, kita bisa tenang. Dan itulah pentingnya surrender atau let go, melepaskan kendali kontrol. Dan kemudian benar-benar berserah pada yang di atas. Karena kita percaya bahwa backing kita tuh siapa? Backing kita tuh adalah Tuhan. Tuhan tuh backing kita. Jadi Tuhan tuh baik sama saya, tentu sayang sama saya. Jadi yang terjadi sekarang ini semuanya adalah suatu hal di mana Tuhan mau saya belajar. Belajar untuk apa? Let go, surrender, berserah. Jadi teman-teman silakan lakukan ini semuanya yang saya bahas dan semoga ini bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik. Oke, demikian semuanya. Bye-bye.